Selamat pagi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah. Ibadah khusus memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Ibadah khusus memperingati Jumat Agung. Buat Bapak Ibu yang ada di rumah, saya undang kita semua menghormati ibadah kita, dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita akan membaca pengakuan iman rasuli kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Daging dan hidup yang kekal. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus memenuhi saudara-saudara. Amin. Kita akan satu pujian, masuk Tuhan Maha Kudus. Oh, masuk ruang Maha Kudus dengan anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Terima kasih Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah
di dalam hidupku. Rencana indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti,
memasuki untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang sedang berada stay di rumah, mari kita sama-sama berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami sudah memasuki bulan keempat, di mana pada Jumat Agung ini Tuhan, di kalender Masehi kami Tuhan, tercatat tanggal merah, menyatakan kami diingatkan bahwa pada hari ini Engkau 2000 tahun yang lalu telah menebus dosa kesalahan kami melalui kayu salib-Mu Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan tercurah kuasa-Mu, pulihkan kami semuanya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang baik. Pada kesempatan hari ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing Bapa, tetapi dengan keimanan kami mau menyatukan hati dan pikiran kami mau menyatukan iman kami, kepercayaan kami kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, curahkan kuasa-Mu, curahkan Roh-Mu atas hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh berhikmat Tuhan dan penuh kehayyuan yang daripada Tuhan, untuk kami boleh menjalankan kehidupan kami Tuhan. Bapa kami dalam surga, demikian Tuhan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan ketika Engkau memakai hamba-Mu, Engkau menyalurkan perkataan-Mu melalui hamba-Mu, sehingga Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah boleh merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sembunyikan hamba-Mu di kayu salib-Mu Tuhan, sehingga Tuhan ketika Ia berbicara, biarlah Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan firman-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang begitu dahsyat. Kami bersyukur Engkau menjadi gembala kami yang agung, bawakan kami kepada rumput yang hijau, dan membawa kami kepada air yang tenang, yaitu firman Tuhan yang menerangi setiap langkah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, Bapa yang baik, Engkau selamatkan, pulihkan kami, orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Demikian Engkau pulihkan dan selamatkan kota kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan, mujizat itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, demikian Tuhan, biarlah kami mau menyucikan dan kuduskan hati kami. Kami mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan datang pada pagi hari ini Tuhan boleh menyinari dan menyirami hati kami, sehingga kami boleh tunduk dan taat atas firman Tuhan, dan kami hidup berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan dan sucikan hati pikiran kami, demikian pendengaran kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh fokus kepada firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, dipersilakan duduk kembali. Renungan Jumat Agung kita sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa membuka Alkitab, menyiapkan catatan firman Tuhan, dan Bapak Ibu terlebih boleh membuka hati akan kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Mari sama-sama yang di rumah kita membaca firman Tuhan. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-24. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan, memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan
pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ayat yang ke-22, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini adalah sebuah sejarah dalam kehidupan kita, di mana ketika dalam ibadah Jumat Agung, biasanya kita beribadah di gereja, kita berpuasa dan kita ibadah di gereja, bahkan ada perjamuan kudus. Tetapi karena keadaan yang ada di muka bumi ini, kita bersama-sama boleh ada di rumah, tidak mengurangi sukacita kita dan tidak mengurangi makna firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini. Bapak Ibu, kalau kita berbicara salib, memang bagi sebagian orang itu adalah kebodohan, tetapi kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Gak ada Bapak Ibu yang mau bicara tentang salib. Kalau bicara tentang berkat itu banyak, bicara tentang hal-hal yang lain itu banyak, gak salah Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita memperingati Jumat Agung hari ini, kita diingatkan akan pengorbanan Yesus, akan kematian Yesus di kayu salib, yang itu merupakan adalah kekuatan Allah. Ternyata salib itu adalah hal yang luar biasa. Saya mengajak Bapak Ibu melihat di ayat yang ke-22, ada 4 tipe atau 4 pandangan tentang salib. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang Yunani, yang ketiga untuk orang yang bukan Yahudi, dan yang keempat untuk orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Nah saudara, kita akan bahas dulu satu persatu. Kita lihat ayat yang ke-23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa ketika Rasul Paulus memberitakan kematian Yesus di kayu salib, memberitakan Kristus yang disalibkan, kenapa bagi orang Yahudi itu batu sandungan? Satu pertanyaan besar Bapak Ibu. Dan ini adalah pandangan yang pertama tentang salib. Saudara, orang Yahudi tidak bisa terima, karena orang Yahudi memiliki kebanggaan bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu haruslah seorang raja seperti layaknya raja di dunia ini. Kalau saudara memandang Yesus sebagai pribadi sama seperti orang Yahudi, pengen seperti raja dengan segala kemewahannya, dengan segala fasilitas raja seperti raja di bumi, saudara salah. Makanya bagi orang Yahudi, salib itu batu sandungan, saudara. Mereka menganggap rendah. Orang Yahudi menganggap Tuhan itu orang yang buruk. Kenapa? Tergantung di kayu salib. Itu yang tergantung di kayu salib bagi mereka adalah seorang penjahat, seorang lebih daripada, ya bagi kita mungkin orang yang paling jahat, saudara. Lalu yang kedua dikatakan bagi orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Yang pertama bagi orang Yahudi adalah batu sandungan, karena punya konsep, kalau kita bicara salib, kalau kita bicara Yesus, kalau kita bicara pengorbanan Yesus, itu adalah seorang raja yang
raja yang kaya, raja yang punya fasilitas, tetapi tidak seperti itu. Yang kedua, bagi orang yang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Mereka menertawakan juru selamat yang disalibkan. Orang yang bukan Yahudi adalah orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang berpengetahuan. Dan saudara, kalau menganggap salib, pengorbanan Yesus bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang yang berpengetahuan, tidak ada suatu apapun pengajaran salib yang begitu jelas, yang cocok dengan selera mereka. Wajar, saudara. Mereka orang pintar. Makanya kalau ikut Tuhan, kepintaran juga, saudara, hati-hati. Kita berpikir Tuhan itu seperti orang ini. Apa gunanya berharap diselamatkan? Orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya di kayu salib, ngapain berharap sama dia? Orang pintar. Orang itu sudah mati di kayu salib, maaf kata, ditelanjangi, diludahi, bahkan dicambuk, dipukul. Ngapain? Dia nggak bisa menyelamatkan salib, nggak bisa. Mereka mana mungkin percaya kepada orang yang dihukum dan disalibkan sebagai seorang penjahat, seorang yang dilahirkan dalam kehinaan, orang yang memiliki kehidupan miskin, serta meninggal karena kematian yang begitu keji. Mana mungkin mau diselamatkan sama dia? Tak mungkin Yesus menyelamatkan. Orang aja dia disalib, tak mungkin menyelamatkan saya dong. Itu bagi orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Yang ketiga, bagi orang Yunani, saudara, orang Yunani itu menerima ajaran dan tidak menerima pengajaran dan merasa bahwa salib itu tidak dihargai. Dia menghina hikmat Tuhan dan dia menghina kasih karunia. Makanya dikatakan orang, ayat yang ke-22, orang-orang Yunani mencari hikmat. Gimana bisa ngertiin Yesus mati di kayu salib? Saudara, golongan yang kemana? Saudara, golongan orang Yahudi? Saudara, golongan orang bukan Yahudi? Yang menganggap salib itu kotor, yang menganggap salib itu hina, yang disalib itu orang penjahat, sehingga saudara berkata, ngapain? Saudara meledeki Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Allah, turun. Banyak kan orang yang sering menghina itu, saudara. Kalau engkau anak Tuhan, turun dong. Kau usah disalib, lawan aja penjahat itu, tendang aja, tonjok aja, selesai. Tapi karena ketaatan Yesus mati di kayu salib, bukan karena paku yang menahan tangan dia, bukan karena mahkota duri yang ada di kepalanya, bukan ada kaki paku di kaki, tetapi karena dosa saya dan dosa Bapak Ibu, Yesus tergantung di kayu salib. Tapi pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk orang yang keempat di ayat yang ke-24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, saudara dan saya, apapun itu saudara orang Yahudi, bukan orang Yahudi, dengar baik. Kristus adalah kekuatan Allah. Kristus adalah hikmat Allah. Saudara, saya akan jabarkan sesuai dengan konteks dunia sekarang ini di ayat ke-24. Saudara jangan menghina Yesus. Saudara jangan menghina salib. Hari ini mungkin saudara melihat, mana Yesus? Katanya bisa menyembuhkan. Saudara boleh menghina, tapi lihat nanti pada endingnya. Pengorbanan Yesus adalah mulia dan kudus. Yesus orang yang sangat rendah hati. Dia mati bukan di dalam kekayaan, dia mati dalam hina. Tapi dengar baik, yang di rumah, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Dan semuanya Yesus buktikan hari ketiga dia bangkit menyediakan rumah untuk kita bersama. Saudara, mari kita melihat kondisi sekarang ini. Saya tidak bicara lagi sejarah pada waktu masa pemerintahan Rasul Paulus di zaman jemaat Korintus. Saudara, kondisi dunia ini menjadi bukti yang sangat
Bukti yang sangat saudara bisa lihat bahwa saya dan saudara yang namanya manusia itu rapuh. Mau bukti? Oke. Secara materi, saudara tidak bisa berbuat apa. Secara source atau sumber daya, semua sekarang terbatas. Apalagi yang saudara banggakan, keuangan saudara gak bisa lagi saudara bergerak maksimal. Kenapa saudara? Karena ada virus yang sangat kecil, bahkan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ayo, saudara mau bicara uang, aset, jabatan saudara, teknologi, apalagi saudara, intelijensia saudara. Bahkan kemarin saya melihat, sampai hari kemarin kalau saya tidak salah, ada penambahan kasus menjadi 3.000 sekian orang yang terpapar virus corona di negara kita Indonesia. Ayo saudara, dengar saudara, ini penting buat saudara. Saudara sadar, Yesus mati di kayu salib bukan sekedar menjadikan kita hidup diberkati dan kaya raya. Apa maksudnya agama? Saudara nggak usah minta, kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan, saudara pasti diberkati. Tapi dengar beritanya hari ini, Yesus mati bukan membuat Anda hidup selalu diberkati, selalu kaya raya. Buktinya apa saudara? Saudara melihat di sana, di luar sana, orang-orang kaya, bahkan orang yang terkaya di dunia itu tidak mengenal Tuhan. Kenapa mereka bisa kaya? Mereka bekerja, mereka bisa kaya. Bahkan kita yang anak Tuhan mungkin jauh kekayaannya dibandingkan mereka. Yesus mati di kayu salib bukan hanya menyembuhkan fisik kita. Itu Yesus sudah lakukan. Bila-bila menyembuhkan. Saudara, Cina yang negara komunis pun sekarang lagi mulai melakukan pengembangan obat untuk menangani virus COVID-19 ini. Cina yang komunis bisa untuk menyembuhkan. Yang ketiga, ketika Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk menjadikan kita orang yang baik hati, lebih daripada itu saudara. Saudara mengenal Jack Ma Alibaba yang ada di China. Dia belum percaya Tuhan, tapi orang yang baik hati. Saya mulai membandingkan saudara, mulai memperbandingkan dulu. Lalu yang keempat, bukan hanya saudara kematian Yesus di kayu salib, bukan hanya menjadikan kita sebagai orang yang sukses, lebih daripada itu saudara. Kenapa? Sebab orang Yahudi, orang Israel yang menyalibkan Yesus adalah gudangnya orang sukses, orang-orang pintar saudara. Jadi ketika saudara memandang salib Yesus, jangan berpikir seperti orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Jangan pernah berpikir salib hanya untuk diberkati. Salib hanya membuat saudara kaya, lebih daripada itu. Jangan berpikir salib Yesus hanya untuk menyembuhkan fisik kita, lebih daripada itu. Jangan hanya berpikir salib untuk menjadikan kita orang yang baik. Orang yang lebih baik dari kita itu banyak saudara. Jangan hanya membuat salib Yesus itu kita berpikiran bukan hanya membuat kita sukses, lebih daripada itu. Dengar saudara, semua yang di atas, kesuksesan, kekayaan, kesehatan, lalu bicara tentang hal-hal materi, baik hati dan sebagainya, itu adalah anugerah secara umum yang Tuhan berikan untuk semua umat manusia. Seperti sinar matahari yang menyinari orang yang baik dan orang yang jahat, seperti hujan yang membasahi orang fasik dan orang saleh. Semua hal di atas dapat dipelajari dari luar Alkitab. Setuju ya? Saudara mau orang kaya, belajar aja. Saudara tekun, saudara mau jadi orang baik hati, lebih baik hati dari kita banyak saudara. Siapa yang tekun, siapa yang bekerja keras, orang dunia itu lebih keras. Orang dunia itu bisa lebih tekun. Mereka bisa dapat hasil yang terbaik. Dan berita buruknya saudara, berita buruknya, semua itu fana dan akan berakhir semua. Kekayaan akan berakhir, kebaikan hati akan berakhir, kesuksesan akan berakhir. Lalu saudara, pertanyaan saya pagi hari ini, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, maksudnya seperti apa?
Pagi hari saya mau kasih tahu ada anugerah khusus, dan anugerah itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Apa yang dunia gak bisa berikan, apa yang dunia tidak bisa kasih, satu salib itu berbicara keselamatan kekal pada akhirnya nanti. Boleh diledekin, boleh dikatain, boleh saudara menghina salib, lihat nanti, jangan lihat sekarang. Salib berbicara keselamatan kekal. Tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, dengan manusia hanya sekumpulan lalang yang tidak berguna yang akan dibuang pada perapian yang kekal. Kekayaanmu akan berakhir, kebaikanmu akan berakhir, duitmu akan berakhir, semua akan berakhir kata fana. Jack Ma akan meninggal, orang yang paling baik itu akan meninggal, orang yang paling kaya akan meninggal, siapapun manusia akan meninggal. Tapi salib berbicara pengorbanan Yesus. Anda dan saudara mungkin hari ini dihina, sama ayat 18, sebagian orang salib itu akan minta kebodohan, tapi pada akhirnya keselamatan Tuhan berikan dalam hidup saudara. Anda harus kuat, saudara. Yang kedua, bukan hanya berbicara kesembuhan secara fisik. Saudara bisa beli obat, saudara bisa beli ramuan dan sebagainya. Saudara, yang kedua, kesembuhan dari dosa. Tanpa pengorbanan Kristus, kita hanyalah budak dosa. Kita hanya budak dosa yang menjijikan, dan semua kita kematian menuju pada kematian yang kekal. Kesembuhan dari dosa. Bukan hanya kesembuhan fisik aja, saudara. Lebih daripada itu, saudara harus berpikir ada keselamatan. Dosa saya dan dosa saudara semua ditanggung di kayu salib, dan saudara sembuh daripada dosa. Tanpa kekudusan manusia tidak bisa melihat, dan ini dunia tidak bisa. Bagi dunia berbicara salib tentang kebodohan, tapi bagi kita sembuh dari dosa, dan itu lebih penting daripada harta, lebih penting daripada uang. Keselamatan lebih penting dari segala sesuatu. Yang ketiga, saudara, berbicara salib, berbicara perkenanan Tuhan, dan ini tidak ada dunia ajarkan. Sebab dengan pengorbanan Yesus, maka kita yang masih dibungkus daging, saudara dan saya masih dibungkus daging, yang masih jatuh bangun dalam dosa, saudara dan saya mendapatkan anugerah pencerahan dari Roh Kudus untuk kita bisa hidup berkenan di mata Tuhan. Ini tidak diajarkan dunia. Ayo saudara, ada yang bisa bebas dari dosa selain kematian Yesus melepaskan kita dari dosa? Tidak, saudara. Jadi tidak hanya bicara materi fisik yang kelihatan. Mungkin hari ini kau dihina, mungkin hari ini kau dikata-katain, mungkin hari ini kau dikucilkan oleh orang-orang sekitar. Bagi sebagian orang, pemberitaan salib adalah suatu kebodohan. Tapi bagi kita, keselamatan pada akhirnya. Kalau nonton film, itu yang paling seru bagian tengah sama bagian akhir, saudara. Bagian akhir itu adalah kesimpulan dari film itu. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah uangmu bisa dibawa mati? Apakah mobilmu bisa dibawa mati? Enggak. Apakah hartamu bisa dibawa mati? Enggak. Tapi yang bisa dibawa mati adalah satu, keselamatan yang kekal bersama Yesus Kristus, membuat kita bisa sampai pada surga. Hidup bukan dari awal, tapi bagaimana akhir. Hidup bukan berapa panjang usia, tapi bagaimana kau memaknai hidup. Hidup bukan dari mana kau berasal, tapi kemana kau berasal. Yang kedua, saudara, berbicara kesembuhan dari dosa. Dunia tidak mengajarkan. Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan dosa, saudara. Yang ketiga, perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Ini tidak dimiliki oleh orang-orang dunia. Tuhan hanya mau berkenan kepada orang-orang yang mengasihi. Ingat saudara, ingat ini baik-baik. Saya dan saudara masih dibungkus dengan daging. Saudara kadang bisa jatuh, bisa bangun dari dosa.
saudara masih bisa, ada potensi. Tetapi saudara harus bangkit dari dosa. Salib Tuhan membuat saya dan saudara berkenan. Jadi saudara, jangan menganggap remeh salib Tuhan. Pertanyaan saya pagi hari, siapakah saya dan saudara? Siapakah aku dan kamu? Siapakah kita? Siapa kita saudara? Sampai Allah yang maha tinggi mau turun ke tempat yang paling rendah untuk mencari dan menyelamatkan kita. Bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau punya segalanya, tapi dengar baik, Tuhan mau menebus kita karena Tuhan hanya punya kasih dan belas kasihan untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Kalau menurut kekayaan, itu nggak mungkin bisa sama. Ada yang lebih kaya dari saudara. Kalau menurut baik hati, Anda gak bisa layak saudara. Kenapa? Ada yang lebih baik hati daripada kita. Kalau menuruti hal-hal yang bersifat materi, Anda gak layak saudara. Kenapa? Ada yang lebih daripada kita. Tapi hanya karena belas kasihan, Anda dan saya diangkat sampai hari. Siapakah saya dan saudara? Kita semua sama. Kita hanya hidup dari belas kasihan Tuhan. Dan sebab itu pagi hari ini, siang hari ini, minta belas kasihan Tuhan untuk hidup saudara, supaya saudara hidup tetap berkenan. Hidup di akhir zaman ini tak mudah. Minta perkenanan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan untuk kita semua. Dan itu hanya ada di salib, yang bagi sebagian orang itu merupakan satu kehinaan. Tapi salib ini yang akan menyelamatkan kita. Satu saat nanti sangka kalau berbunyi, Anda dan saya diselamatkan. Mari celingkan mata rohani kita sudah beranjak dewasa. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, baik adanya. Walaupun mungkin hari ini di mata kita tuh nggak mungkin buruk dan sekaligus, tetapi dengar baik, Tuhan bisa merubah segala sesuatu untuk orang-orang yang dikasihinya. Mungkin saat sudah tidak mengerti kenapa semua kondisi ini terjadi, kenapa kondisi ini seperti yang Tuhan izinkan terjadi. Bapak Ibu, kita nggak ngerti apa maksud Tuhan, apa makna Tuhan dibalik semua kondisi. Tuhan singkatkan semua. Saudara lihat sejarah. Allah tidak pernah kasih peta kepada bangsa Israel. Nih bangsa Israel, Google Map gitu ya, atau Waze atau apapun dan bentuk peta gitu. Ini jalannya ke sini, hari ini, nanti enggak pernah saudara. Hanya tiang awan dan tiang api menuntun bangsa Israel. Tuhan di padang gurun. Hari ini kita jangan banyak cakap sama Tuhan, jangan banyak tanya sama Tuhan. Kenapa harus terjadi? Hidup kita percaya saja sama Tuhan. Kristus adalah korban yang sempurna untuk dunia yang berdosa. Jangan fokus pada keselamatan dunia saja, sebab ada yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu keselamatan kekal pada Yesus Kristus. Kita buka Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat 18. Habakuk dalam perjanjian lama. Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Habakuk pasal 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang,
namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa dan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Hari ini firman Tuhan, yes, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi karena perkenanan Tuhan, hari ini engkau tetap bertahan. Karena salib Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, Tuhanlah yang menjadikan kita bisa sampai hari ini. Jangan takut saudara. Sebentar ketika kita menerima perjamuan kudus, saudara yang ada di rumah, saudara bersyukur sama Tuhan. Di masa-masa saat sekarang ini, saudara, hanya kekuatan Tuhan yang memampukan kita bisa bertahan. Mungkin semua orang mengucilkan kita, mungkin semua orang mengata-ngatai kita, mungkin semua orang menganggap remeh kita. Tidak apa-apa. Salib memang bukan satu berita kebodohan bagi mereka, tapi bagaikan sebuah kisah, bagaikan sebuah cerita film yang kita hanya mulai adalah ending dari segala. Keselamatan itu sudah Tuhan siapkan. Kerjakan keselamatan dengan takut dan kita. Gak hanya bicara berkat materi, gak hanya berbicara apapun, gak bicara hanya kelihatan fisik semata, gak hanya bicara mengenai baik hati, gak hanya berbicara kesembuhan. Semua itu bisa. Hari ini saudara, di tengah keterbatasan kita, Tuhan memampukan kita. Jangan anggap remeh salib, jangan anggap remeh pengorbanan Tuhan, karena salib itu membuat kita selamat sampai hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari persiapkan keberadaan untuk menerima perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, saya mengundang Bapak Ibu membuka hati. Saya mengundang Bapak Ibu berdoa. Saya mohon kepada Bapak Ibu, jangan pernah anggap remeh salib Tuhan dan pengorbanan Tuhan. Jangan pernah menganggap remeh kematian Tuhan di kayu salib. Kalau hari ini kita mungkin dihina, dikucilkan, Yesus lebih daripada itu, Bapak Ibu. Kalau mungkin saat ini kita mengalami satu tekanan, Yesus sudah mengalami lebih daripada itu. Bahkan Yesus dihianati oleh Yudas Iskariot yang merupakan orang dekatnya sendiri. Makasih Tuhan buat setiap pengorbananmu di kayu salib. Makasih Tuhan, Kau menyelamatkan kami dari segala pada dosa. Tuhan, kuatkan kami. Tuhan, mampukan kami bertahan hidup di akhir zaman ini.
perjamuan kudus ini yang ada di rumah saudara dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Katakan terima kasih Tuhan, sibuk Tuhan buat semuanya. Dan biarlah Tuhan perjamuan kudus yang kami lakukan, hamba yang akan memimpin perjamuan kudus Tuhan layakan. Kami semua umat-umat Tuhan yang ada di rumah juga Tuhan layakan semuanya. Makasih Tuhan, kami terima perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara bisa ambil roti, saudara. Saudara bisa ambil perjamuan kudus. Ada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, ada dosa besar di sana. Tuhanku telah mati. Dengan penuh penghayatan katakan, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dia ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Baik dan kedua, kasar mengalir darahnya waktu Yesus disengsarakan. Sana dia dihujat, sana dia dihujat, juga disiksakan. Ia membawa selamat dunia. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dia ku datang pada salibnya. Satu dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri.
yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk di Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh kasih Tuhan, kami belum bisa balas kebaikan Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih Kau mau mati bagi kami. Siapa kami di hadapan Kau Tuhan? Kami adalah manusia yang paling hina. Kami manusia penuh dengan dosa. Engkau mau mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami tidak mau memandang rendah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Yesus tetap Yesus dalam hati kami. Sekalipun kami dihina, sekalipun kami mungkin dilecehkan orang, Yesus lebih daripada itu sudah menerimanya. Bahkan Yesus sudah diludahi, disiksa. Tapi Yesus diam, tidak mengeluarkan 1001 kata seperti domba yang keluh di pembantaian. Bahkan Yesus berkata di kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pagi hari ini kami juga belajar berkata pada orang-orang yang menyakiti kami, "Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di tengah keterbatasan kami melakukan perjamuan kudus ini, kami tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain, Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, pengorbanan Yesus lebih daripada itu. Ampuni kami Tuhan dengan keterbatasan kami dan kesederhanaan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menjadi satu-satunya yang menjadi kekuatan kami menghadapi hidup akhir zaman ini Tuhan. Tempat kami berharap, tempat kami mengadu, tempat menjadi satu curahan hati kami. Kami gak bakal kuat tanpa Tuhan. Semua Tuhan, terima kasih. Saudara di rumah, ayo katakan makasih Tuhan buat setiap pengorbanan, setiap kebaikan, setiap hembusan nafas saudara. Semua adalah karena kebaikan Tuhan. Jangan pernah ukur salib dengan satu kesuksesan secara duniawi. Jangan ukur salib dengan harta saudara. Lebih daripada itu, keselamatan Tuhan sudah berikan, bahkan nyawa Tuhan sudah berikan. Dengan salib kami belajar memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Semua adalah anugerah, semua adalah karena keselamatan yang Tuhan berikan. Tarikan setiap tarikan hembusan nafas kami mengerti dari kebaikan Tuhan. Kami sehat semua kata Tuhan. Kita akan puji dia sekali lagi, salib, salib, salib. Terima perjamuan kudus. Di
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita akan memakannya Bapak Ibu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat cawan lebih tinggi di atas kepala kita sebagai tanda kita menghormati darah Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita akan meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Semua jemaat Tuhan GPA Lembah Kasih diberikan kesehatan,